Inggris dan Perancis itu dua negara yang darinya keluar sistem hukum yang betul-betul membuat rujukan bagi sistem hukum manapun di dunia ini. Dari Perancis keluar civil law, civil law. Itu keluar dari Renaissance, dari abad pencerahan gitu ya. Sebuah hukum yang sifatnya deduktif, positif. Hukum positif itu dari Perancis gitu ya. Yang betul-betul lahir dari pencerahan di mana orang mau membuat sebuah masyarakat yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang transenden, nggak ada Tuhan segala macam, pure rationality. Oke ya. Nah, hukum KUHP kita itu cerminan dari hukum Perancis. Seperti itu. Makanya gue tadi ngomong karena kita dijajah oleh Belanda dan Perancis itu waktu perang Napoleon Bonaparte itu memasukkan adiknya Louis Bonaparte sebagai kaisar Belanda. Jadi lewat Belanda kita dijajah Perancis selama setidaknya beberapa tahun. Dari situlah masuk hukum Perancis lewat hukum Belanda ke Indonesia. Kalau lu mencuri, lu akan dihukum pidana dengan penjara 5 tahun. Itu sama plek dengan denda sebanyak-banyaknya. Nah, dendanya nominalnya beda. Itu sama plek dengan hukum Perancis dan hukum Belanda. Nah, sistem legal Indonesia itu akhirnya membuat birokrasi Indonesia itu cerminan dari sistem legalnya. Hukum Perancis itu bilang segala hal itu harus terkodifikasi. Ucapan lu itu bukan bukti yang kuat di pengadilan walaupun di dalam sumpah, kecuali terkodifikasi dalam catatan, terekam atau terverifikasi oleh pihak yang dipercaya. Nah, oleh karena itu sistem birokrasi kita jadi belibet karena semua orang menganggap semua orang tuh fitrahnya berbohong. Buktikan sebaliknya kalau lu nggak salah. Kecuali dibuktikan. Makanya lu kalau mengalami pelecehan seksual misalnya, bebannya ada di lu untuk menyediakan CCTV untuk membuktikan bahwa lu betul-betul dilecehkan. Karena ucapan lu itu sebelum dibuktikan artinya bohong. Itu produk hukum dari Perancis. Tempat gue sekarang yang di Inggris itu nggak begitu. Ucapan lu di bawah sumpah itu kredibel. Karena lu dilahirkan fitrahnya sebagai cerminan Tuhan. Mulia lu pada awalnya. Ucapan lu itu untuk dianggap sebagai bahan yang bisa dipercaya. Makanya di Inggris, gerakan-gerakan atau di Anglo-Saxon world di Amerika, Me Too movement, pelecehan seksual itu betul-betul dihormati karena testimoni dari si penderita pelecehan seksual itu punya beban yang walaupun belum terkodifikasi, tercatat, terekam CCTV segala macam, itu punya beban yang lebih tinggi di dalam sistem legal dia. Nah, makanya di Indonesia sekarang pejabat-pejabat kalau dituduh hal-hal seperti itu, dia akan bilang, mana buktinya? Kenapa? Karena dia anggap lu bohong. Sampai lu bisa ngasih bukti CCTV. Pertanyaannya sekarang, itu lahir dari ranah filosofis Indonesia bukan? Bukan. Itu lahir dari Belanda. Nah, Belanda pada awalnya itu hukum Belanda hanya untuk orang Belanda di Indonesia. Hukum orang Indonesia itu hukum adat. Tapi lama-lama hukum Belanda itu masuk ke dalam hukum adat. Karena segala hal yang bisa dianggap sebagai kebenaran itu harus terlebih dahulu terkodifikasi. Orang-orang adat yang budayanya lisan disuruh ngebuktiin sertifikat tanah, kagak bisa.